Om Swastiastu, selamat pagi. Kami dari kelompok 4 dari kelas A3 ingin mempresentasikan hasil survei dari mata kuliah struktur 2. Sebelum kami mempresentasikan, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Made Bayu Pradana Ditya Atmaja dengan NIM 099. Saya Ketut Wahyu Aditya Putra dengan NIM 122. Saya Iketut Wahyu Widyakusuma dengan NIM 106. Saya Iketut Ismawardana dengan NIM 125. Saya Gretchen Suteja dengan NIM 097. Berikut adalah peta konsep yang ingin kami presentasikan. Selanjutnya akan Struktur dilanjutkan oleh beton. teman saya. Struktur beton. Tulangan beton dan tulangan baja. Pada dasarnya, beton betulang merupakan gabungan logis dari dua jenis bahan atau material, yaitu beton polos dan beton tulangan baja. Dan tulangan baja. Beton polos merupakan bahan yang memiliki kekuatan tekatan yang tinggi, akan tetapi memiliki kekuatan tarik yang rendah. Sedangkan tulangan baja akan memberi kekuatan tarik yang diperlukan. Dan adanya kelebihan masing-masing elemen tersebut, maka konfigurasi antara beton dan tulangan baja dapat saling bekerja sama dalam menahan gaya-gaya yang bekerja dalam struktur tersebut, di mana gaya akan ditahan oleh beton dan gaya tarik ditahan oleh tulangan baja. Next. Skema pembentukan beton. Beton, ada material beton. Material beton ada 3, ada semen, agregat, air. Agregat dibagi bisa dibagi menjadi 2, itu ada agregat halus dan agregat kasar. Next. Keuntungan beton bertulang. 1. Kekuatan tekan beton bertulang relatif lebih tinggi dari bahan konstruksi lainnya. 2. Memiliki ketahanan yang tinggi terhadap air, api, dan air. 3. Struktur beton bertulang sangat kokoh. 4. Biaya pemeliharaan beton bertulang hampir sangat rendah. 5. Beton bertulang lebih awet dan tahan lama dibandingkan dengan bahan lainnya. Nah, beton bertulang bisa dibuat dalam banyak bentuk untuk beragam fungsi dan kegunaan. 7. Material beton bertulang bisa dibuat dari bahan lokal yang murah seperti pasir, kerikil, dan air, dan relatif hanya membutuhkan sedikit semen dan tulangan baja. Kekurangan beton bertulang. 1. Kuat tarik yang sangat rendah, karenanya diperlukan penggunaan tulang tarik. 2. Waktu pengerjaan beton bertulang lebih lama. 3. Kualitas beton bertulang relatif bergantung pada kualifikasi para pembuatnya. 4. Diperlukan backing penahan pada saat pengecoran beton agar tetap di tempatnya sampai beton tersebut mengeras. 5. Rendahnya kekuatan persatuan berat dari beton mengakibatkan beton bertulang menjadi berat. 6. Bervariasi sifat-sifat beton dan proporsi campuran serta pengadukannya. 7. Proses penuangan dan perawatan beton tidak bisa kontrol dengan kecepatan maksimal, berbeda dengan proses produksi material lainnya. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya, Uta. Sifat beton bertulang. Sifat utama dari beton yaitu sangat kuat terhadap beban tekan, tetapi juga bersifat getas atau mudah patah atau rusak terhadap beban tarik. Dalam perhitungan struktur, kuat tarik beton ini biasanya diabaikan, sedangkan sifat utama besi tulangan yaitu kuat terhadap beban tarik maupun beban tekan. Sifat beton bertulang yaitu sangat kuat terhadap beban tarik maupun beban tekan. Beban tarik pada beton bertulang ditahan oleh tulangan, sedangkan beban tekan cukup ditahan oleh beton. Next. Jenis pembebanan. Beban mati. Beban mati ialah berat dari semua bagian dari suatu gedung yang bersifat tetap, termasuk segala unsur tambahan penyelesaian. Mesin-mesin serta peralatan tetap yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gedung itu. Beban hidup. Beban hidup ialah semua beban yang terjadi akibat penghunian atau penggunaan suatu gedung dan ke dalamnya, termasuk beban-beban pada lantai yang berasal dari barang-barang yang dapat dipindahkan. Mesin-mesin serta peralatan yang tidak merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gedung itu, sehingga mengakibatkan perubahan dan pembenahan lantai dan atap tersebut. Beban angin. Besar tekanan atau isapan yang diakibatkan oleh angin pada suatu titik
bergantung pada kecepatan angin, rapat massa udara, lokasi yang ditinjau pada struktur, perilaku permukaan struktur, bentuk geometris, dimensi dan orientasi struktur, dan kelakuan keseluruhan struktur. Beban gempa. Gelombang ini menyatakan permukaan bumi dan bangunan di atasnya bergetar. Pada saat bangunan bergetar, timbul gaya-gaya pada struktur bangunan karena adanya kecenderungan massa bangunan untuk mempertambahkan dirinya dari gerakan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Bayu. Berikutnya ada hasil survei bangunan kantor berlantai 3. Lanjut. Lanjut. Lokasi site dari bangunan yang kami survei yaitu Jalan Keboibo Padang Sambian, Kajo, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali. Fungsi pada bangunan ini yaitu bangunan berlantai 3 ini sebagai tempat untuk bekerja atau tempat perkantoran. Struktur bangunan ini menggunakan struktur beton berulang. Lanjut. Berikutnya ada ukuran fondasi, sloof, kolom, plat lantai, dan balok. Lanjut. Fondasi dan sloof. Fondasi pada bagian bangunan kantor ini menggunakan dua jenis fondasi yaitu fondasi menerus dan fondasi borpel, yang di mana fondasi borpel yang digunakan pada bangunan kantor ini menggunakan kedalaman fondasi 4,5 meter dari muka tanah asli. Bahan-bahan yang digunakan pada fondasi menerus diantaranya batu kali, pasir pasang, dan semen. Ukuran fondasi menerus yang digunakan yaitu dengan lebar 70 cm dan tinggi 70 cm dari muka tanah asli. Sedangkan fondasi borpel pada bangunan kantor ini yang pada dasarnya dapat digunakan untuk segala macam keadaan tanah dari yang terlembek sampai kepada yang terkeras, khususnya digunakan untuk bangunan bertingkat. Bangunan kantor ini menggunakan fondasi borpel dengan ukuran panjang 4,5 meter dan lebar 80 sampai 180 cm. Berikutnya ada sloof. Sloof yang digunakan pada bangunan kantor ini yaitu sloof beton bertulang dengan kondisi sloof bertumpu di atas pasangan batu kali, dan sloof tidak hanya memikul beban sendiri dan beban dinding di atasnya, namun juga memikul beban kolam yang memerlukan besi tulangan. Ukuran sloof yang digunakan pada bangunan kantor ini yaitu 30 x 40 cm. Lanjut. Berikut ada 3 jenis fondasi borpel yang digunakan, yaitu satu buah tiang, fondasi 1 yaitu satu buah tiang yang digunakan, sedangkan fondasi 2 yaitu dua buah tiang paku yang digunakan. Yang ketiga itu fondasi 3, fondasi borpel yang jumlahnya 3 tiang yang digunakan dalam bangunan tersebut. Lanjut. Berikutnya ada kolom, balok, dan plat lantai. Kolom pada bagian bangunan kantor menggunakan kolom beton bertulang, yang di mana kolom merupakan elemen struktur tekan yang memegang peran penting dari suatu bangunan, sehingga keruntuhan pada suatu kolom merupakan lokasi kritis yang dapat menyebabkan runtuhnya lantai yang bersangkutan hingga runtuh total. Pada bangunan kantor ini menggunakan dua jenis kolom, diantaranya satu kolom struktur dan satu kolom praktis yang ukurannya sebagai berikut, yaitu kolom struktur ukurannya 50 x 50 cm dan kolom praktis 15 x 15 cm. Plat lantai. Plat lantai memiliki fungsi yang cukup mendasar pada bangunan. Plat lantai harus direncanakan dengan kaku, rata, lurus, waterpass, ketinggiannya sama dan tidak boleh miring. Ketebalan plat lantai yang digunakan pada bangunan ini yaitu 12 cm. Lanjut. Berikutnya ada tangga. Tangga merupakan komponen penting dalam struktur bangunan bertingkat. Jenis tangga yang digunakan pada bangunannya ini jenis tangga beton bertulang. Jumlah anak tangga yang digunakan pada bangunan pada kantor berjumlah 20 anak tangga. Sudah mencapai di plat lantai tinggi satu anak tangga yaitu 20 cm dengan lebar 30 cm. Jadi tinggi bangunan lantai 2 dan adalah 4 meter dan tinggi bangunan lantai 3 adalah 8 meter. Lanjut. Berikutnya ada balok.
Pada bangunan rumah tinggal ini menggunakan balok beton yang menggabungkan dua bahan beton dan tulangan baja di mana yang memiliki kekuatan yang elastis rendah dan tulangan yang memiliki kekuatan elastis tinggi sehingga beton menjadi lebih kuat dan lebih elastis. Jenis balok yang digunakan pada bangunan yaitu balok 60 kali 20 cm, 20 kali 30 cm, dan 15 kali 20 cm. Lanjut. Berikut ini juga contoh gambar balok yang direncanakan. Lanjut. Berikutnya ada konstruksi atap. Konstruksi pada atap bangunan ini menggunakan konstruksi atap baja. Kuda-kuda yang pada bangunan ini menjadi struktur utama atau penopang rangka atap untuk menutup atap menggunakan atap genteng. Ini salah satu rencana kap atap pada bangunan kantor tersebut. Lanjut. Jarak bentang kolom ke kolom. Lanjut. Jarak bentang lantai 1 bisa dilihat dari gambar denah kolom di samping. Jarak bentang terpanjang kolom yaitu 500 cm, sedangkan bentang terpendek yaitu 250 cm. Lanjut. Berikutnya ada kolom lantai 2. Bisa dilihat dari gambar denah kolom di samping. Jarak bentang terpanjang kolom yaitu 500 cm, sedangkan bentang terpendek yaitu 250 cm. Lanjut. Berikutnya ada jarak kolom lantai 3. Bisa dilihat dari gambar denah kolom di samping. Jarak bentang terpanjang kolom yaitu 500 cm, sedangkan bentang terpendek yaitu 250 cm. Lanjut. Yang yang berikutnya ada hubungan antar struktur bangunan kantor berlantai 3. Hubungan antar struktur. Yang pertama ada superstruktur. Pada superstruktur menggunakan struktur rangka atap baja berat dengan penutup atap berupa genteng. Superstruktur. Pada superstruktur menggunakan K1 berukuran 50 kali 50 cm dan K2 menggunakan 30 kali 30 cm dan KP menggunakan ukuran 15 kali 15 cm. Pada substruktur menggunakan fondasi borper berukuran 90 kali 90 cm, 90 kali 180 cm, dan slub berukuran 30 kali 40 cm. Pada bangunan yang kami survei menggunakan struktur beton bertulang, sehingga antar struktur dihubungkan oleh tulangan besi yang dipasang sebelum dilakukannya pengecoran. Berikutnya ada material dan sistem konstruksi bangunan kantor berlantai 3. Sistem konstruksi. Pada bangunan 3 lantai yang berlokasi di Jalan Kebo Iwo Padang Sambian Kajo, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali ini menggunakan sistem konstruksi beton bertulang. Beton bertulang terdiri dari beberapa elemen struktur. Di antaranya adalah kolom, tulangan, balok, dan plat. Sistem konstruksi ini memiliki keunggulan, yaitu harganya lebih ekonomis dan biaya pemeliharaan yang rendah. Berikut yaitu material. Yang pertama menggunakan material besi tulangan, semen, agregat, air, dan admixtures. Yang berikutnya ada substruktur, slub. Jenis slub yang digunakan yaitu slub beton bertulang berukuran 30 kali 30. Pondasi. Menggunakan dua jenis pondasi yaitu pondasi menurus dan pondasi borper. Yang dimana pondasi batu kali yang digunakan pada bangunan kantor berlantai 3 ini, bahan-bahan yang digunakan pada pondasi menurus ini adalah batu kali, pasir pasang, dan semen. Yang kedua ada superstruktur, kolom. Pada bagian kolom di bangunan kantor berlantai 3 ini menggunakan kolom beton bertulang. Tangga. Kantor ini menggunakan jenis tangga U dengan konstruksi beton bertulang dengan menggunakan penulangan besi ulir. Balok. Menggunakan balok beton yang menggabungkan dua bahan, beton dan tulang baja, di mana
beton yang memiliki kekuatan dan elastis rendah, dan tulangannya yang memiliki kekuatan dan elastis tinggi sehingga beton menjadi lebih kuat dan elastis. Yang terakhir ada superstruktur, konstruksi atap. Menggunakan konstruksi atap baja berat. Kuda-kuda ada di bagian struktural dari atap yang menjadi tulang dan menopang semua tekanan yang ada pada rangka atap untuk kemudian disalurkan ke struktur bangunan. Posisi kuda-kuda pada bangunan ini yang berada di ujung dan tengah rangka atap. Berikut merupakan gambar kerja dari struktur gambar kerja ini. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Berikut ada perkiraan beban mati dan beban hidup bangunan kantor berlantai 3. Next. Yang pertama ada beban mati. Beban mati dari bangunan ini terdiri dari beban mati elemen struktur self weight dan beban mati tambahan. Beban mati elemen struktur terdiri dari balok, kolom, dan plat. Sedangkan beban mati tambahan terdiri dari dinding, keramik, plesteran, plafon, ME, dan lain-lain. Yang kedua ada beban hidup. Beban hidup dari bangunan ini meliputi manusia, furniture, dan barang-barang lainnya yang tidak permanen pada bangunan, di mana yang nantinya bangunan ini berfungsi sebagai kantor. Kedua ada analisa pembenahan horizontal, vertikal, dan mitigasi bencana. Pembenahan vertikal. Beban vertikal bangunan kantor lantai 3 ini berada pada jumlah furniture yang digunakan serta jumlah manusia yang berada pada bangunan yang dipengaruhi gaya gravitasi. Selain itu, dinding dan kolom bangunan kantor juga sebagai beban vertikal pada bangunan ini. Ada beban horizontal. Beban horizontal terletak pada plat lantai, balok, dan rangka plafon. Next. Ada mitigasi bencana. Dalam mitigasi bencana gempa pada bangunan ini terdapat jalur evakuasi menggunakan tangga yang dekat dengan pintu masuk atau keluar bangunan sehingga memudahkan setiap pegawai keluar dari bangunan ini jika terjadi gempa. Lahan yang luas terletak di luar bangunan merupakan zona aman bagi pegawai maupun staf jika terjadinya gempa. Berikut ada detail sambungan atap baja bangunan kantor berlantai 3. Berikut gambar-gambar yang kami survei sambungan atap baja. Next. Berikut video dokumentasi. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih.